Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu, semoga tetap semangat. Kali ini tema yang saya bawakan adalah tentang hama penyakit, yaitu akar gada pada kubis atau kul. Ya, memang ini akar gada sangat mengganggu pada tanaman kubis atau kul dengan ciri yang khas, yaitu adanya pembengkakan pada akarnya. Ya, baik teman-teman, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, barangkali masih ada yang belum mengenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk pertanian perkebunan pada PT Natural Nusantara. Ini adalah penyebab akar gada, yaitu jamur Plasmodiopora brassicae. Ya, jamur ini menyerang pada akar, ya, masuk pada bagian akar. Kemudian dia melakukan pembengkakan pada akar dan akhirnya akar rusak ataupun sakit dan tidak bisa menyerap unsur hara yang kita berikan. Kemudian sebagai zoosporanya dia akan menyebar melalui rambut-rambut akar dan seterusnya akan masuk kepada tanaman yang sehat dan seterusnya berputar. Ya, Plasmodiopora ini akan menginfeksi tanaman kubis ataupun kul sejak awal pra pembentukan crop, ya. Dari sejak mulai umur 0 hari sampai sekitar 49 hari setelah tanam. Dan infeksi ini akan meningkat bila kondisi tanahnya masam atau pH-nya yang rendah, ya. Kemudian ada beberapa penelitian di rumah kaca, gejala bengkak ini sudah terlihat setelah 10 hari setelah diinokulasi atau setelah diberikan jamur Plasmodiopora ini. Ya, jadi begitu diberikan jamur Plasmodiopora ini, maka kurang lebih sekitar 10 hari, maka gejala bengkak sudah terlihat pada akar kubis atau akar kul. Nah, ini adalah gambar di mana proses, ya, mulainya terserang kubis ataupun kul ini pada akarnya, ya. Mulai dari S0 masih yang agak sehat, kemudian S1, ya, kemudian S3-nya, S5, ya. Kemudian S7 dan kemudian S9, ya. Ini makin lama makin membesar. Dan ini bagian selnya kalau kita lihat, ya, pembengkakan ini adalah mulai dari dalam. Kita lihat dari A, B, C, dan D seperti itu, maka zoosporanya makin lama makin banyak, ya. Dan ini mengakibatkan gangguan penyerapan unsur hara pada tanaman kubis tadi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah dia menyerang sistem perakaran hingga akar itu membesar. Nah, dan tadi saya sebutkan adalah dampak yang lain adalah penyerapan unsur hara dan mineralnya terganggu. Kemudian tanaman menjadi layu seperti kekurangan air, ya, kerdil, kemudian akarnya terganggu. Karena akarnya terganggu, maka efek berikutnya adalah pembentukan daun ataupun crop kul tidak maksimal, ya. Ini dampak serangannya. Nah, kelembapan yang tinggi ini sangat cocok untuk pertumbuhan ataupun perkembangan sporanya, ya. Kemudian menginfeksi tanaman kulnya. Nah, spora ini bisa tahan sampai 10 tahun, ya, mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, ya. Jangan dikira sporanya tidak kelihatan, tetapi ternyata dia bisa tahan sampai lebih daripada 10 tahun. Kemudian suhu optimumnya untuk melakukan infeksi dan perkembangan gejalanya kurang lebih sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius, ya. Kemudian
tanaman kobis ini akan tahan terhadap infeksi jamur, ya. Jamur ini pada lingkungan yang memiliki intensitas cahaya yang rendah, ya, dan sangat baik pada kondisi asam, sedangkan pada alkalin ataupun basa maka perkembangannya menjadi terhambat. Jadi jamur ini sangat bagus pada perkembangan di pH yang rendah, sementara pada pH yang normal ke atas ataupun basa maka perkembangannya sangat terhambat. Nah, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, penyebaran inokulum ini bisa terjadi melalui, ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah dengan alat-alat pertanian yang kita gunakan, ya, itu yang pertama, ya. Kemudian kedua adalah air atau angin, ya. Kemudian pupuk kandang yang terkontaminasi karena ternaknya memakan bagian kubis-kubis yang sudah terinfeksi dari patogen tersebut, ya. Ada satu lagi yaitu kita sendiri. Pada saat kita melakukan pengecekan di lahan, kita masuk kepada lahan, kemudian kita menginjak inokulum daripada jamur ini, maka kita juga melakukan yang namanya penyebaran jamur kul ini, ya. Sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi penyebaran daripada jamur ini adalah, pertama adalah kelembapan tanah. Semakin lembab tanahnya, maka penyebarannya akan menjadi semakin cepat. Kemudian suhu, ya, suhu yang saya sampaikan tadi adalah kurang lebih sekitar optimalnya di 20 derajat hingga 25 derajat Celcius. Kemudian intensitas cahaya yang rendah ini sangat membantu mengurangi serangan daripada jamur. Kemudian pH atau kemasaman tanah, maka semakin tanahnya asam, ya, maka penyebaran jamur ini menjadi sangat cepat. Ya, ini beberapa faktor lingkungan yang membantu penyebaran dari jamur akar gada. Lalu bagaimana sahabat-sahabat pengendaliannya? Yang pertama adalah lakukanlah pergiliran tanaman, ya. Lakukanlah pergiliran tanaman, ya. Kemudian gunakanlah bibit yang sehat, ya, dari sejak awal. Maka kita lakukan pemilihan bibit yang sehat. Kemudian waktu tanamnya maka sebaiknya dilakukan pada saat-saat kondisi tanah itu sudah dikondisikan untuk pH atau kemasaman tanahnya itu yang rendah. Yang kedua adalah pemusnahan selektif, ya. Pemusnahan selektif ini dilakukan kalau kondisinya serangannya baru beberapa plot saja atau beberapa tanaman saja, sehingga yang dimusnahkan hanya beberapa titik saja. Nah, namun kalau itu cukup banyak maka dilakukan pemusnahan secara massal, ya, semua tanaman yang terserang. Dan ini dilakukan jangan hanya dibuang, ya, tetapi coba kalau bisa kita lakukan dengan cara dibakar, ya. Kemudian coba kita lakukan dibuang jauh dari area lahan, ya, yang tidak sekitar kita atau tidak di sekitar lahan yang akan kita tanami kol lagi misalnya begitu, ya. Ini kurang begitu baik karena jamurnya masih ada di tanaman ataupun kol yang terserang. Nah, kemudian pilih dan pilahlah serta gunakanlah varietas-varietas kul yang tahan terhadap akar gada ini, ya. Ada baiknya kalau memungkinkan bibit bisa kita rendam dengan ekstrak bawang putih. Jadi bawang putih, ya, kita kupas, kemudian kita geprek, ya, kemudian bibitnya bisa kita rendam sebentar dengan menggunakan bawang putih ini. Kemudian untuk daerah-daerah yang sering terserang akar gada atau daerah endemi akar gada, ini jangan dilakukan penanaman kubis 2 kali berturut-turut, ya. Kita menanam kubis jangan 2 kali berturut-turut, jadi selang-seling dengan tanaman yang lain. Yang keenam adalah jika pH atau keasaman tanahnya itu rendah atau mungkin bekas menanam tanaman kubis atau mungkin bekas tanaman-tanaman yang berbatang lunak lainnya, maka kami sarankan lakukanlah pengapuran dengan dolomit, ya, dengan dolomit atau kapur pertanian.
kurang lebih sampai 15 hari setelah tanam, sehingga kita harapkan pH yang rendah tadi bisa naik atau mendekati normal, ya. Nah, jangan lupa sahabat-sahabat, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, maka siramkanlah glio, ya. Jadi kita bisa siramkan glio ini pada lahan yang belum ditanam, ya. Ini kita ambil 1 sendok glio pada 10 liter air, kemudian lahan yang sudah kita siapkan, ya, kita garu sedikit untuk supaya air siraman glio ini bisa meresap kepada tanah, ya. Kemudian dilakukan penyiraman ini sampai 10 hari setelah tanam, ya, atau saat pembibitan di lahan. Ya, ini tergantung pemberiannya, bisa 1 sampai 2 kali tergantung kondisi jamurnya. Apabila ini adalah daerah-daerah endemi, ya, atau daerah-daerah yang sering terserang jamur akar gada, ini kita lakukan bisa 2 kali atau mungkin bisa 3 kali. Dari awal tanam, kemudian nanti setelah 10 hari, baru kemudian nanti setelah kul ataupun kubisnya nanti sudah mulai muncul, nah baru kita tambahkan lagi dengan cara disiramkan, ya, dengan cara disiramkan 1 sendok glio dalam 10 liter air, ya, kita siramkan untuk menjaga dari serangan akar gada ini. Ya. Nah, baik mitra-mitra sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, ya, tema kali ini tentang akar gada. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagaimana mengatasi akar gada. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.